Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anindita Laila Amalia dengan NIM A1D119153. Saya merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka IKIP Siliwangi yang berasal dari Universitas Jambi. Perlu kita ketahui bersama bahwa upaya orang tua dalam memenuhi hak tiap anaknya untuk mendapatkan pendidikan tentu berbeda-beda. Ada orang tua yang memilih untuk anak-anaknya menjalankan pendidikan melalui sekolah formal, non-formal, maupun informal. Salah satu jenis pendidikan yang dijalankan secara informal adalah homeschooling. Homeschooling adalah proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah. Dan orang tua yang menjadi homeschooler bisa menentukan sendiri bagaimana proses pengajaran yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan juga gaya belajar anak-anaknya. Dan selama ini mungkin terbersit dalam benak kita. Apa sih alasan orang tua itu memilih homeschooling untuk dijalankan oleh anaknya dalam memenuhi pendidikan? Lalu apa saja suka dan duka dalam menjalankan homeschooling? Apa saja juga metode, kemudian gaya belajar yang bagaimana, dan juga program-program apa saja yang dijalankan dalam homeschooling, ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang menyangkut homeschooling. Saya sudah melakukan wawancara dengan dua orang narasumber saya yang juga merupakan orang tua homeschooler atau orang tua yang memilih untuk anaknya menjalankan homeschooling sebagai pemenuhan pendidikan. Wawancara ini tidak saya laksanakan secara langsung maupun bertatap muka secara virtual, melainkan hanya melalui obrolan chat aplikasi WhatsApp. Satu jawaban dikirimkan melalui obrolan chat dan satu jawaban lagi dikirimkan dalam bentuk voice note atau audio. Nah, ini dia hasil wawancara saya. Karena anak saya mempunyai kekurangan, anak saya punya penyakit thalassemia. Jadi anak saya apabila diteruskan sekolah berlanjut dari hari Senin sampai hari Sabtu, dia mudah ngedrop. Jadi saya sering berangkat ke rumah sakit. Akhirnya saya memilih membantu pendidikan anak saya dengan pendidikan di rumah. Sukanya, saya bisa memantau gerak-gerik anak saya selama di rumah. Dukanya, anak saya tidak bisa bertemu dengan kawan-kawannya dan tidak bisa bertukar pikiran, pendapat bersama dengan guru dan juga teman-temannya. Jadi kan kasihan melihatnya. Sistem yang saya jalani biasa aja. Metode yang saya jalani yang penting pertama anak saya bisa belajar ngaji, sesudah itu walaupun itu hanya satu ain, dan dilanjutkan pendidikan sekolahnya. Besok jadwal apa yang mau dipelajari itu yang dipelajari di rumah, itu pun hanya 1 jam. Tapi menurut saya walaupun 1 jam itu sudah lama karena dia sendirian.
yang menjadi guru anak saya dari sekarang ini, Ibu Ernia SPD. Maaf kalau soal pembiayaan, ya maaf sebelumnya, bukannya saya menyinggung salah satunya. Dalam 1 bulan saya membayar Ibu Erni SPD Rp700.000. Program yang diterapkan hanya program biasa seperti mengajar anak-anak lainnya. Kalau sistem evaluasinya, saya mengikuti pelajaran yang diterapkan oleh guru di sekolah. Jadi apabila ada tahapan evaluasi, anak saya masuk sekolah seperti biasa dan mengikuti seperti kawan-kawannya. Ya, harapan saya sebenarnya semua itu, biarpun belajar di rumah atau di sekolahan itu sama saja, tergantung bagaimana kita menyikapi dan kita menjalaninya. Kalau saya boleh memilih, ya tetap memilih belajar di sekolahan, karena bisa bertatap muka langsung dan bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawannya, dengan guru-gurunya. Kalau di rumah kan hanya dengan 1 orang guru saja. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan 2 orang narasumber saya yang merupakan orang tua homeschooler. Dari wawancara yang sudah saya lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa antara sekolah formal, non-formal, dan juga informal itu sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kita tidak bisa menentukan bahwa sekolah non-formal itu lebih baik daripada sekolah informal dan formal, ataupun sekolah formal itu lebih baik daripada sekolah non-formal dan juga informal. Manakah yang lebih baik antara pendidikan formal, non-formal, dan juga informal? Itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan tiap-tiap anak. Dan selama ini mungkin kita mengira bahwa keluarga yang menjalankan homeschooling itu hanyalah keluarga dari kalangan menengah ke atas. Buktinya dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, kedua narasumber memutuskan untuk menjalankan homeschooling bagi anaknya bukan karena alasan mereka itu dari keluarga ekonomi menengah ke atas, tapi karena kebutuhan anaknya sendiri, yang karena penyakit yang dideritanya mereka tidak bisa menjalankan pendidikan secara formal. Jadi paradigma kita yang selama ini memandang bahwa alasan satu-satunya homeschooling itu dijalankan hanya oleh keluarga dari ekonomi menengah ke atas itu tidak sepenuhnya benar. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena teman-teman sudah menyimak video ini, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang saya tampilkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.